Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Lut alaihissalam adalah saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus untuk menyeru kepada penduduk negeri Sadum, Palestina, yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budi pekerti kaum Nabi Lut amat tercela. Mereka memutuskan hubungan perkawinan antara pria dan wanita, yang berarti menghentikan perkembangan keturunan manusia. Sebagai gantinya, mereka lebih cenderung kepada sesama jenis. Laki-laki lebih senang mengawini laki-laki daripada wanita. Mereka juga sering melakukan perampokan dan penganiayaan. Setiap kali Nabi Lut alaihissalam menasehati dan menakut-nakuti mereka dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka segera menjawab, "Datangkanlah siksa Allah itu, wahai Lut, jika sekiranya engkau orang yang benar." Al-Quran menerangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 28-29, yang artinya, "Dan ingatkanlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 28-29. Allah mengabulkan doa Nabi Lut alaihissalam. Setelah berulang kali diperingatkan dan ternyata usaha tersebut sia-sia belaka, berdoalah Nabi Lut alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan firman-Nya, yang artinya, Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan ini." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Maka doa Nabi Lut itu diterima. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beberapa malaikat untuk menimpakan azab pada kaum Nabi Lut yang sangat durhaka dan ingkar itu. Segera datang berita dari Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa negeri Sadum beserta seluruh penduduknya akan dibinasakan. Mendengar berita itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Ya Allah, di negeri itu ada Lut. Bagaimana dengan dia jika negeri Sadum dimusnahkan?" Maka Allah menjawab kekhawatiran Nabi Ibrahim itu dengan firman-Nya sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran, yang artinya, berkata Ibrahim, "Sesungguhnya di kota itu ada Lut." Para malaikat berkata, "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal." Laki-laki tampan sebagai umpan. Sebelum negeri Nabi Lut alaihissalam dimusnahkan, datanglah beberapa malaikat yang menyerupai laki-laki tampan ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Atas kedatangan mereka, Nabi Lut amat bersedih hati karena khawatir kaumnya akan berbuat keji kepada tamu-tamunya itu dengan memaksa mereka berbuat mesum. Apa yang dikhawatirkan Nabi Lut alaihissalam ternyata terjadi juga. Tak lama kemudian datang berbondong-bondong laki-laki dari kaumnya menuju rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka mengancam Nabi Lut untuk menyerahkan tamu-tamunya kepada mereka sebagai pemuas kesenangan mereka yang keji itu. Nabi Lut alaihissalam menolak seraya berkata membujuk, "Wahai kaumku, janganlah engkau mengganggu tamuku. Jika engkau berkehendak, aku akan carikan istri, wanita yang halal untuk engkau kawini. Dan mengapakah engkau tidak berpikir?" Kaumnya menjawab, "Hai Lut, bukankah engkau sudah mengetahui bahwa kami tidak suka pada wanita?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan tak kala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah karena kedatangan mereka, dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka berkata,
Janganlah kamu takut dan jangan pula susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia adalah yang termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 33. Demikianlah akhirnya negeri Sadum dibinasakan beserta seluruh penduduknya. Sebelum itu, Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya berpindah ke daerah lain dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kaum Nabi Lut dibinasakan? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, artinya para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikutmu di akhir malam, dan janganlah ada seorang dari kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka tak kala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu di atas ke bawah. Kami balikan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi." Quran Surat Hud ayat 81-82. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam? Allah telah menciptakan perempuan sebagai pasangan pria. Begitupun sebaliknya, yang mengikat dengan syariat perkawinan. Mendatangi sesama pria atau sesama wanita untuk menyalurkan hasrat seksual adalah salah satu hal yang bertentangan dengan norma agama dan masyarakat. Segala macam bentuk penentangan terhadap syariat agama hanya akan mendatangkan musibah dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pantas mengikuti kisah Nabi Lut alaihissalam agar kita tidak terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Lut alaihissalam ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.